وشهر الرحمن علينا وبركاته وأسرار وأنوار وعلومنا وفرحات أجمعين في الدنيا والآخرة بسر النبي وبسر الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. قال أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Artinya aku memujiakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya, kan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. وخصص بحمل أسراره وجذابه من بسابق العناية. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. وأشكره أمن علينا بالإيمان بمن جاءت بالأنبياء والأولياء من أسراره الربانية. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wafaqana li mu'tamadi sunnatihi bil bahiyati tsaniyah, yang artinya dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa sallimu ala man sajada lahu al malaku wa huwa bil dhuhri aw bil usuri. Artinya dan aku mohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min sabilin nuri. Artinya dan segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebagian azan inda dzikrus shalihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar, yang artinya ketika dibaca hikayat keramat aulia Allah itu turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan keampunannya kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini, khususnya sahabat hajat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan rezeki yang luas yang halal, kabulkan segala doa-doanya, segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dengan berkat keramat daripada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Amin ya rabbal alamin. Dan berkata sebagian orang salihin, uzkur hadits salihin wa samihim fa bi dzikrihim tatanazzalu rahmat wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza mamatu. Yang artinya engkau sebutlah kisah-kisah orang salih dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang salih niscaya engkau mendapat berkat daripada mereka itu. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariah dan ilmu haqiqah dan wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul, yang mempunyai kelebihan dan karamah yang besar. Lagi beliau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bermazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tua beliau dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya.
Dan adalah tabiatnya atau kebiasaannya radhiyallahu an itu ketika masa kecilnya sampai besarnya, sampai ia kepada makom mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka berkhidmah, artinya membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan khas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawannya akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu zuhur, waktu tengah malam, lalu beliau bangun daripada tidurnya, lalu beliau membaca amalan-amalan. Nah, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu beliau rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu adalah 8 rakaat, dan boleh juga 2 rakaat asal menggawi aja. Nah, dan lagi pula ia radhiyallahu anhu itu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah, artinya membersih hati daripada sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi radhiyallahu anhu itu pernah di waktu kecilnya disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan itu seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil. Kalau dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah dan tiada khilaf lagi di antara segala ulama. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal yang baik, maka dilihat oleh orang tuanya akan ia mengambil air, kemudian dipercikkan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur ia daripada dinginnya itu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memandang Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu lagi membimbing ruhnya sehingga derajat kewaliannya terus ke tingkat kesempurnaan, seperti yang dinyatakan beliau dalam perkataannya, laisa li ahadin minal masyayikh alayya minnatun wa inna ma hiya li sayyidil insi wal jinnati, yang artinya guruku yang paling banyak berjasa hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada halnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat berkuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makom sekalian sahabat Nabi di dalam negeri Madinatul Rasul. Sudah hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu an pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalankan jalan tariqah dan haqiqah, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, maka cukuplah. Dan adalah kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratir Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada berbagai negeri ke kota Madinatul
Rasul sebab mendengar khabar tentang Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Nah, kemudian mereka mengambil thariqah dan memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala hadiah itu sudah diterimanya, maka dibagikannya kepada segala orang yang fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan telah berkata Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, man akhadha anni fala budda an tajazibahu yadul inayah walau 'indal mamati wa tuhsana khawatimuhu wa yakuna min ajilla'is su'ada. Yang artinya barang siapa yang mengambil thariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia akan mendapatkan rasa majjub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya yang bangsa basyari diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan rasa punya wujud sifat dan afal, diganti dengan rasa adamun mahbun, yakni tidak merasa punya wujud sifat dan afal, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud hakiki. Nah, jikalau tiada didapat rasa majjub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapat pada akhir umurnya sekalipun hendak sakaratul maut. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya yang halal dan mendapat kebajikan pada kesudahannya, dan jadilah ia daripada orang yang mendapat kemenangan di dalam negeri akhirat. Jadi siapa aja sidin yang mengambil thariqah sidin, nanti thariqah itu bahasa kitanya amalan yang kita amalkan. Nah, kita amalkan amalannya seperti nang jira abah guru bahana yang aman saya teman nang membaca la ilaha illallah la ilaha illallah 166 kan, nanti dibaca diamalkan. Boleh aja juga bah guru waktu itu supaya kadang alih hitungannya 2 putaran tasbih aja jadi, artinya 2 kali putaran tasbih. Nah, kemudian Allahnya itu 2 seputaran tasbih, kemudian hu-nya itu seputaran tasbih juga. Ada apa-apa aja jadi waktu pengajian dulu, kadang 766 ada itu bagus juga. Nah, juga supaya kadang ngalih aja sidin boleh aja disempurnakan. Nah, kan ini ibaratnya amalan ini kada amalan tentang tetap ibarat rijing kunci. Nah, kalau tetap ibarat rijing kunci, amalan-amalan sudah tertentu kadang boleh kurang, kadang boleh lebih. Nah, adanya boleh aja lebih, kada apa-apa asal jangan kurang. Nah, itu supaya nyaman menghitungi. Nah, jadi itu amalan-amalan sidin. Di antaranya lagi amalan sidin, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Nah, 4 kali diulang-ulangi. Nah, sesudah sembahyang subuh, cuma tidak diselang-selangi dengan perkataan dunia. Maka Sidin tidak naik pangkat kondisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku melazimi membaca doa itu. Nah, jadi Sidin ketujuh amalan. Nah, namun kita nih orang poler, barangnya ada sedikit, ya pagi sore kayak barang ada. Yang tadi diamalkan. Thariqah samaniyah jadi ngarannya. Jadi amalkan. Nah, insyaallah matinya mati beriman. Mati beriman itu amalan mati beriman. Amalan thariqah samaniyah dan rezeki pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rezeki dijamin, mati beriman. Ya, bila kita mengamalkan amalan-amalan daripada tuan wali, maka dijaga sidin. Sebagaimana perkataan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an jadi Abah Guru Bahari jadi sidin apa? Man akhadha tariqati bisidqi. Nah, siapa yang mengambil thariqati itu jalanku atau amalanku jadi bisidqi dengan benar. Meyakini dengan kebenaran amalan-amalan itu kita yakini. Kalau kita amalkan, nah fahuwa fid dunya, makanya di dalam dunia bi himayati, dalam pemeliharaan aku. Nah, jadi lemah hendak selamat di dunia itu ambil amalan-amalan daripada tuan wali. Aman kita, selamat kita dari kopat kapit gitu, selamat. Orang ini daur corona. Nah, daur selamat amalannya itu ya. Biarnya kada bermaskaran selamat ya. Maskara itu mau mati kita juga seronan. Nah, itu jadi amalannya itu ya. Wali nang wadakan.
amalan-amalan sidin. Wa huwa fil akhirah, dan di dalam negeri akhirat kena sidin bi syafaati. Nah, ia akan mendapat syafaatku. Nah, jadi dibantu sidin kita. Jadi di dalam dunia dipelihara, dijaga oleh sidin. Saya semannya tadi atau amalan guru sekumpul, nah sidin jaga kita. Karena kita berkeyakinan bahwa para aulia itu, para wali-wali itu hanya berpindah alam dari alam nang nyata ke alam nang tersembunyi. Makanya pernah guru sekumpul mengatakan, ujar sidin sewaktu hidup dengan sudah wafat itu berbeda aja. Di mana bedanya aja sidin? Nah, kalau masih hidup tuh terbatas kau mendatangi orang. Nah, kalau sudah berpindah alam, nah itu kemana aja datang sidin kau mendatangi. Nah itu, jadi makin kuat rohaninya itu datang. Cuma asal tawajuh hati kita bujur-bujur. Hati tawajuh itu berhadap hati bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakinkan bahwa sidin itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kada syak kita, kada ragu-ragu kita dengan kewalian sidin. Nah, makanya nantinya amalan-amalan para aulia itu diamalkan. Bahasa guru cantung bahari, ikam nangejar, lamunnya hendak menangkap macan, jadi sidin, jangan menangkap anak macannya. Nah, jadi sidin, bahasa guru cantung, bahasa mantik sidin. Namun ikam menangkap anak macan, jasidin ikam dirongkau mamanya. Tetapi jasidin bila ikam menangkap abah uma macannya, anaknya menggiring. Nah itu. Artinya bahasa Nabi itu ujar jasidin, siapa nang bahadiah-hadiahan, niscaya ia berkasih-kasihan. Nah, jadi kita jangkal berhadiah-hadiahan dengan para aulia, dengan para nabi-nabi, niscaya kita kena sekurang-kurangnya bermimpi berdapat lawan sidin. Rohani kita nih supaya mau terdapat lawan ruh-ruh para aulia itu, nah sering-sering berhadiah-hadiahan lawan sidin. Terutama lawan Umma Abah sidin itu. Jadi bila sidin nih misalnya guru sekumpul nih seorang wali Allah Subhanahu wa taala, nah rancaki mahadiah uhi Umma sidin, Umma Abah sidin, itu datang sidin. Jangan langsung lawan sidinnya, jangan lawan Umma Abah sidin, jangka-jangka. Makanya orang bahari itu, orang dahulu zaman orang hendak musabah lawan Abah guru itu, disuruh menjiarai kai sidin, Abah sidin, Umma sidin dahulu. Nah itu caranya. Nah jadi Umma Abah sidin itu perlu tahu kita. Nah selanjutnya lawan sidin, cuma jangan lupa abi wa ummi, itu jangan lupa. Untuk anunya juga, jalannya juga untuk menyatukan rohani kita kepada orang-orang nang solih. Nah makanya Abah guru sudah nyaman meninggal, kita sudah imdad. Tuh ada situ amalkan, ya barang sedikit barang, ada sebuting barang nang istiqomah kita mengamalkan. Artinya nang senantiasa kita amalkan dah. Namun seimdatan bisa kada koji kita pengoler tadi. Jadi ambil nang sedikit-sedikit aja. Wirid-wirid sidin nang nyaman-nyaman aja. Ada nang ngalih-ngalih kita nih makom pengoler nih. Yang ngalih obat pengoler nih, jadi nang nyaman-nyaman aja kita. Nah, jadi jangan kada ba amalan kita hidup nih. Apalagi amalannya teh nang musal-salanya berait lawan tuan guru, lawan sidin lawan guru-guru sin sampai ke nabi. Nah itu luar biasa, lawan imdad tuh kada batah lagi. Itu sanatnya ijazahnya sudah jama aja orang banyak, jadi kawa aja mengamalkan kita. Nama kada sempat mendapat sidin kawa aja juga. Nah itu luar biasanya tah para aulia Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kita nih zaman sekarang ini lamun kada cangkal-cangkal duduk di majelis-majelis ilmu, mati hati kita. Mati hati kita. Jadi jangan sampai dalam sebulanan itu kada ada duduk-duduk di majelis taklim, majelis ilmu, mati hati kita. Arti mati itu kada mau lagi menerima kebaikan-kebaikan pepadah-pepadah orang-orang nang bagus, itu kada mau lagi menerima kita. Rasa kita aja nang bujur sudah, padahal salah kita. Nah makanya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum situ bisa maknanya lazimi orang bahari, cuma bisa juga bermakna wajib.
Gak apa bimujalasatil ulama, berkumpul-kumpul atau sekedudukan dengan para ulama, artinya di majelis-majelis ilmu itu, majelis-majelis ilmu itu cangkali duduk. Oh ini alhamdulillah banyak aja sudah. Cuma kalau di Banjar, Lawas sudah tutup semalam, mulai PPKM semalam tutup di Banjar. Cuma alhamdulillah nih mulai bukaan sudah nih. Guru Rasid Ridho malam tadi buka sudah. Nah, awaja buka sudah di Sabilal. Cuma lamun di Gambut di rumah Abah Sidin dahulu buka terus Guru Rasid Ridho karena Martapura itu Gambut kan masuk Martapura. Nah kadada karena PPKM. Nah cuma Banjar baru lawan Banjarmasin. Nah cuma alhamdulillah untuk kita wilayah Cempaka kadada betutupan juga. Kada betutupan, jadi kada takutan, makanya sudah alhamdulillah Paman Birin sudah menyatakan waktu di Masjid Al-Karamah ya Allah, jangan takutan ya Jirin, jangan takut kita dengan COVID-19 ya Jirin. Jangan takutan ya Jirin. Kita wajib takut dengan Allah Subhanahu wa taala ya Jirin. Alhamdulillah bagus Jirin takutan ini juga. Jangan bertambah rukun iman. Rukun iman bertambah satu, takutan lawan kopat kafir. Tambah jadi 7, orang 6-nya 7. Nah itulah orang kita. Alhamdulillah nantinya di kita kampung kita ya banyak aja nang kada takutan, cuma ada juga nang takutan benar. Ada juga yang takutan benar karena sikap mati. Takutan benar itu sikap mati, ini takutan lawan kopat kafir. Matinya sikap. Nah jadi jangan takutan benar juga. Nah jadi tadi apa datangnya di majelis ulama tadi, di majelis-majelis ilmu tadi, wastima'il hukama. Nah dangarakan, resapkan, nah kata-kata mutiara yang disampaikan sini, untayan hikmah-hikmah yang terkandung dalam pembicaraan sidin itu dengarkan bujur-bujur. Jangan datang ke majelis itu mudah HP aja. Atau hendak ke masjid itu yang mendapat pacarannya misalnya. Nah kada mau juga, jadi tanamakan niat bujur-bujur hendak menuntut ilmu, nah, supaya tahu kita. Nah itu, jadi dangarakan. Nah, dangarakan. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita. Nah itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghidupkan hati nang mati binuril hikmah, dengan cahaya ilmu. Nah itu. Jadi dengan ilmu-ilmu yang disampaikan para ulama, para tuan-tuan guru itu untuk menghidupkan hati kita nang mati. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Nah, sebagaimana tanah yang tandus yang gersang, lalu datanglah banyu hujan, air hujan, maka tanah nang tandus gersang tadi akan tumbuh-tumbuhan. Nah, begitu juga hati kita. Nah, jadi hati kita ini akan tandus, akan gersang bila mana kada dibawa menuntut ilmu. Nah, jadi alhamdulillah kalau kita di Cempaka ini malam Jumat ada aja Habib di Tarung itu. Nah, saban malam Jumat tahu lah nang Tarung Matapura lah. Tarung itu di belakang kuburan sana. Tuh ada ngarannya Kampung Tarung, cuma lain Tarung yang digangan orang tuh lain. Kampungnya ngarannya Tarung. Nah, kemudian di pasar Cempaka sini, nah itu di Masjid Darul Falah Cempaka. Nah, itu ada di situ Guru Haji Basyuni malam Selasa antara maghrib lawan isya malam Rabu, Selasa malam Rabu. Nah kemudian malam Selasanya di kantor BPK itu bagian kebakaran itu Guru Haji Muhammad, adingnya Guru Afton. Nah ada juga majelis itu. Nah jadi alhamdulillah seminggu itu ada aja 3 kali, banyak aja orangnya. Nah jadi menghidupi hati nih. Nah malam Selasa akan datang ini, nah itu haulan Guru Bangir. Insyaallah maulidannya bagian Guru Fahmi bila ada halangan. Acaranya bebas, datang sorongan, kada diambil tak ada. Hendak datang. Itu di pinggir jalan aja nang ikam teh lalu itu ada, kalau dari sini sebelah kanan jalan. Nah itu Guru Muhammad malam Selasa akan datang nih. Ada malam tadi kan haulnya Abah Datuk Kalampayan di Lok Gabang malam tadi. Guru Fahmi juga mengisi anaknya. Maulidannya malam tadi. Nah, jadi alhamdulillah artinya banyak aja majelis ilmu itu adalah obat-obat daripada penerang hati kita.
Nah, makanya alhamdulillah artinya dengan berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa hati kita diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi modalnya ada kemauan. Nah, itulah modalnya ada kemauan. Nah, kita ambil berkat aja nih karena hendak bernasib di sini pulang ketinggi malaman karena dingin rote. Ambil berkat aja. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita seumur hidup lahir dan batin. Nah, terutama orang-orang yang mendahului kita, umat abah kita, kain ini kita, keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kesalahannya seumur hidup lahir dan batin, dan mudah-mudahan diluaskan, dilapangkan di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya, dan mudah-mudahan kita sekalian dipanjangkan umur, disehatkan badan dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan bila sudah Allah Subhanahu wa taala mencabut iman, dicabutkan daripada nyawa kita, nah mudah-mudahan dicabut dalam keadaan iman yang sempurna, dalam keadaan iman yang sempurna. Dengan iman yang sempurna itu mudah-mudahan kita sekalian dimasukkan ke dalam surganya dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadinnya bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.